Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam program Voice of Law pada kantor hukum Juanik and Partner. Ya, mungkin teman-teman kemarin udah ngelihat ya video kita tentang asas praduga tak bersalah, yang mana di dalamnya kita juga mengulas tentang penahanan. Nah, kebetulan terkait dengan pembahasan kita yang kemarin, ada suatu peristiwa yang mungkin bisa kita kaji secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sekarang kita sudah sama Bang Irfan Iskandar. Nah, mungkin kiranya Bang, ini nih Bang, kebetulan Bang, kemarin kita kan habis bahas asas praduga tak bersalah yang Abang paparkan secara gamblang, ada penahanan tuh Bang di dalamnya. Nah, kebetulan Bang, ini lagi ramai juga nih Bang, kasus IBHRS yang saat ini lagi ditahan katanya Bang, baru ditahan malah ini. Nah, itu ada pengacaranya. Artinya pada Senin tanggal 9 Agustus sudah dibebaskan demi hukum, akan tetapi kami sangat kaget ternyata responnya dari pengadilan tinggi bukan mengakomodir, menjelaskan secara gamblang dasar hukumnya, tapi kami malah direspon dengan penahanan pada penetapan kasus baru yaitu RS Umi. Nah, juga yang pernah kita bahas sebelumnya itu tentang vonis IBHRS. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan di video kita yang paling pertama. Nah, ini dalam kaitannya dengan pembahasan kita yang kemarin, gimana nih Bang? Kiranya banyak yang bingung juga orang nih Bang, memaknai berita ini. Kalau kita kan secara hukum mungkin Abang bisa jelaskan nih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa setia channel Juanik and Partner. Kebetulan kita hari ini namanya tetap Voice of Law, tapi dalam subtema forensik berita. Jadi forensik berita itu artinya kita mendudukan berita ke dalam hukumnya. Kalau mungkin selama ini ada, kita selalu menciptakan istilah aja dalam Voice of Law, istilah forensik berita juga nggak ada itunya, nggak ada ketentuan. Hanya istilah kita dudukkan karena apa? Dari berita ini yang tadi rekan kita Febri ini akan bertanya, maka berita ini akan kita dudukan ke dalam hukumnya. Gitu. Jadi namanya Voice of Law tetap ada dua. Jadi sekarang ada berita yang menurut kita dapat dilakukan pengkajian karena suatu hal yang menarik, maka itu dalam tema forensik berita dalam bingkai Voice of Law. Forensik berita. Jadi mudah-mudahan istilahnya booming lah ya, mengakar ya, mudah-mudahan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kembali kepada apa yang ditanyakan oleh rekan kita tadi, nanti rekan-rekan bisa menggooglingnya kepada media online. Ini kebetulan ada berita di media online Republika tanggal berapa itu? Beritanya tanggal 12 Agustus, posisi hangat. 12 Agustus 2021 dengan judulnya adalah perpanjangan penahanan Habib Rizik dilaporkan ke KY, itu judulnya. Jadi biar kita bersama-sama memegang berita yang sama, kajiannya gitu. Kalau di sini nanti teman-teman pemirsa tidak terbaca atau apa, nanti teman admin juga dalam video kita akan menampilkan berita online itu. Jadi atas berita seperti ini yang kemudian akan kita dudukan dalam tema forensik berita, tentunya ada menjadi hambatan. Hambatannya apa? Kita hanya berdasarkan berita ya, terus tetapi kami gitu tidak memegang penetapan putusan penahanannya yang dipermasalahkan oleh kuasa hukumnya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Terus yang kedua, penahanan yang mendahulunya di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan, kita pun nggak megang. Jadi artinya banyak kekurangan data yang kita miliki, oleh karenanya terhadap hal-hal itu kita tidak akan melakukan pengkajian. Karena apa? Pemirsa harus ingat, hukum harus berdasarkan fakta, bukan menghayal gitu ya. Nah, oleh karena itu maka berita yang ada inilah yang akan kita tarikan kepada basicnya, hukumnya. Karena apa? Yang dilakukan protes oleh kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab ini adalah tentang penetapan penahanan oleh pengadilan tinggi. Artinya kan itu juga diatur oleh KUHP. Tapi faktanya apa? Ingat, harus dibatasi. Faktanya apa? Kita tidak masuk.
Karena kita nggak megang fakta, jadi yang kita lakukan pembahasan adalah apa sih itu tentang penahanan dan apa juga penetapan oleh pengadilan tinggi. Kenapa ada penetapan lagi dari pengadilan tinggi kalau sudah di pengadilan negeri, sudah di penuntutan, sudah di penyidikan. Nah inilah yang akan kita dudukkan. Nanti kalau teman-teman punya faktanya sendiri, tinggal menempatkan saja fakta-faktanya itu ke dalam apa yang kita kaji. Nah pemirsa, berdasarkan hal itu semua, karena ini big isunya atau isu besarnya adalah tentang penahanan, maka pertama-tama akan kita harus lihat dulu, pahami dulu apa itu penahanan menurut hukum. Coba ditampil. Nah ini sudah tampil pemirsa di pasal 1 ayat 21, nanti pemirsa bisa screenshot nanti atau admin kami juga akan menampilkan di layar YouTube. Pasal 121 yang mengatur tentang penahanan itu disebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Nah, pola kami Police of Law dalam menyampaikan informasi ini adalah modal dasarnya pemaknaan. Sehingga dari ketentuan tentang penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP ini, maka kita dapatin dulu makna bahwa penahanan adalah terhadap tersangka atau terdakwa. Jelas, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa. Sehingga dalam video kita yang terdahulu tentang praduga tak bersalah, maka itu jadi clear, penahanan itu bukan kepada terpidana. Jadi orang itu juga predikatnya dalam dunia hukum ada tersangka, terdakwa, terpidana, tergantung prosesnya. Sedangkan terpidana sendiri ada di pasal 1 angka 32 adalah orang yang dipidana. Nah, dipidana itu berarti dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi atas dua makna ini jelas penahanan bukan kepada terpidana. Pidana juga bukan kepada tersangka atau terdakwa. Jadi itu maka dalam video yang lalu dalam praduga tak bersalah disampaikan lapas dan rutan adalah dua hal yang berbeda. Itu pertama yang harus kita bahas dulu, karena isi berita tadi adalah tentang penahanan dalam segala teknisnya yang akhirnya menimbulkan protes di kuasa hukum. Setelah kita memahami penahanan adalah menurut sini pasangan tadi, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu, menunjukkan apa? Ya di tempat tertentu, bisa penahanan dalam ruangan tertentu, kembali kalau kepada KUHP di rumah atau di kota atau di suatu kota, nah itu jenis tahanan. Yang menempatkan siapa? Yang menempatkan adalah penyidik, penuntut umum atau hakim. Oh, tadi atau hakim. Jadi makna yang kedua adalah bahwa pada tahanan itu berlaku kepada tersangka terdakwa untuk ditempatkan ruang tertentu, yang menempatkan adalah tiga dari salah satu yang semuanya punya kewenangan, yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim. Nah berarti kalau bicara seperti ini, penyidik, penuntut umum, hakim berarti adalah pejabatnya. Sehingga yang punya kewenangan adalah penyidik, karena penyidik itu pejabat dengan penyidikan, penuntut umum juga pejabat, hakim juga jabatan. Jadi bukan instansinya, bukan instansi. Jadi adalah pejabatnya yang punya kewenangan untuk itu. Jadi sampai situ kita bedain ya, sehingga artinya penahanan kita pegang dulu. Penahanan adalah penempatan tersangka terdakwa di tempat tertentu oleh salah satu dari tiga pejabat, yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim. Ini menjadi berbeda dengan terpidana, karena terpidana hanya dijatuhkan oleh pengadilan, bersama pengadilan. Berarti bukan penyidik, bukan penuntut umum, tapi pengadilan berarti hakim. Dan ini adalah putusan pidana. Dipidana berarti dihukum. Makin kuat lagi tentang beda penahanan dan beda terpidana atau pidana tadi. Nah, oleh karena ini baru sekarang kita maknain kepada
pasal 20 tentang pasal 20 ini tentang kepentingan penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang intinya pasal 20 ayat 1, ayat 2, ayat 3, kepentingan proses hukum dalam tingkatan penyidikan berarti menjadi kepentingan penyidikan. Kepentingan proses hukum dalam tingkat penuntutan menjadi namanya kepentingan penuntutan. Kepentingan dalam tingkat persidangan menjadi kepentingan pemeriksaan hakim di dalam sidang. Terhadap 3 tingkatan pemeriksaan perkara itu, maka masing-masing pejabatnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Ingat di sini bahasanya adalah berwenang. Pasal 20 sebutkan berwenang. Ini juga karena di poin pulau dalam pemaknaan maka apa perbedaan penahanan dengan pidana dalam kaitan kalau di penahanan dia berwenang, kalau di pidana di penjara terpidana tadi dipidana oleh hukum. Berbedanya kita bisa lihat dulu dari bentuknya. Kalau pidana itu adalah hukuman yang dijatuhkan, maka dijatuhkan pidana, dijatuhkan coba kita bayangkan. Kalau saya lagi jalan dijatuhkan benda dari atas, sakit tuh. Kan sudah kita kan terbiasa memaknai. Jadi kalau disebut dijatuhkan dari atas. Sementara kalau pidana penahanan tadi kewenangan. Nah, kewenangan itu sendiri apa? Apakah dia menjadi mutlak selama dalam berperkara, selama dalam proses yang menjadi kewenangannya, atau menjadi temporary tergantung situasi, waktu atau kepentingannya sendiri, atau seperti apa? Nah, sementara kita bisa lihat berdasarkan pasal 20 tadi kepentingan penyidikan, maka artinya apa kepentingan penyidikan? Kalau penyidikannya udah berubah menjadi penuntutan, berarti kepentingan penyidikan nggak ada. Begitu juga untuk kepentingan penuntutan. Kalau perkara sudah meningkat ke persidangan, kepentingan penuntutan nggak ada. Begitu juga ke pengadilan. Kalau kepentingan persidangan telah selesai, maka kepentingan penahanan juga nggak ada. Berarti yang namanya berwenang tadi temporary dibataskan dalam hal ini berdasarkan situasi kepentingan penanganan perkara. Dari sini kita udah bisa lihat berbeda dengan pidana. Kalau pidana kembali kepada pasal 1 angka 31, kalau salah tadi pasal berapa? 32. Kalimat keras, orang yang dipidana berarti orang yang dihukum pidana itu berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau dipidana bukan lagi kewenangan, bahkan hukuman. Dipidana harus berdasarkan putusan, dihukum berdasarkan hukuman. Jadi kalau dihukum dia lebih mutlak, lebih sangat. Yang dibatasi adalah hanya satu, telah tibakah masa penghukuman itu berakhir. Selama di tengah jalan ini tidak ada pengecualian, bahkan kalau ada sakit pun dikawal dia bertugas, karena dia dalam konteks dipidana tadi mendapatkan balasan dari hukuman yang telah dijatuhkan. Jadi dalam hal ini putusan yang dijatuhkan bukan kewenangan tapi keharusan hukum, wajib dijalankan. Jadi beda dulu nih, benar atau tidak apa yang kita maknai tadi. Sekarang kita lari dulu ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Apa sih wewenang itu? Kewenangan. Nah ini bang, ada. Nanti pemirsa bisa klik aja kewenangan menurut KBBI. Kalau karena ini adalah voice over itu selalu berkaitan dengan makna, maka tidak pernah kita menciptakan makna sendiri. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, wenang, berwenang, ada wenang, wewenang, ada wenang menjadi kewenangan, ada sewenang-wenang, macam-macam kata. Nah, tapi kalau di kalimat dasarnya wenang menjadi berwenang, mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kan? Berwenang dia mempunyai hak. Dari kata kuncinya tuh bang. Ya. Mempunyai hak. Kalau punya hak berarti lawannya kewajiban. Nah itulah tadi penafsiran yang berbeda antara wenang dengan pidana yang merupakan keharusan mutlak. Pada saat penyidik, penuntut umum, hakim menggunakan penahanan, menetapkan penahanan,
Berarti pada saat itu menggunakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, yaitu melakukan sesuatunya apa? Ya penahanan. Iya. Tadi karena kalimatnya kembali kepada pasal 20 ayat 1. Kita nggak usah buru-buru karena memang hukum itu satu-satu dimaknain. Nah, kalimatnya jelas kan, kalau kita sekarang kalau level perkaranya adalah di tingkat pengadilan tinggi, kita langsung aja pemirsa kepada pasal 20 ayat 3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang. Nah, berwenang tadi apa? Hak untuk melaksanakan sesuatu. Nah, berarti kan hakim punya hak untuk melakukan apa? Penahanan, berwenang, dia punya hak. Dan ingat juga dalam konteks hak dan kewajiban, mana yang tidak boleh dilanggar, mana yang boleh digugurkan. Kalau dalam konteks itu, kalau kewajiban ya harus gitu. Kalau hak ya terserah kita dong. Nah, artinya pertama hak boleh digunakan, boleh tidak. Tapi kalau kewajiban harus. Jadi kalau sepertilah misalkan dalam Islam, assalamualaikum itu sunnah, tapi yang ngejawab wajib. Maka assalamualaikum hak. Yang ngejawab wajib. Nah, itu artinya udah ketahuan. Dan dalam konteks ini penahanan adalah kembali kepada KBBI dulu, KBBI hak untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks ini hak untuk melakukan penahanan. Nah, turunan dari sini ada diatur di dalam pasal 23. Kita lihat kepada pasal 23. Nah, nanti pemirsa bisa lihat kepada KUHP. Jadi turunannya dulu ya. Tadi 20 adalah dasar hukum adanya kewenangan penyidik, penuntut, dan hakim untuk berwenang melakukan penahanan. Tadi turunannya lagi, karena kewenangan tadi adalah hak untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan makna KBBI, maka hukum pun mengadopsi itu, diadopsi dalam pasal 23 yang berbunyi penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan. Nah, artinya apa? Mengalihkan jenis tahanan. Seseorang yang semula tahanan rutan menjadi kewenangan penyidik, penuntut, dan hakim juga untuk dialihkan tahanan rumah atau tahanan luar kota, tahanan kota. Jadi artinya apa? Kalau tadi menjadi kewenangan menahan, karena ini hak bukan kewajiban, dia juga boleh menggunakan hak untuk dialihkan menjadi tahanan bentuk lain. Turunan ke sini lagi, kita buka pasal 32 atau pasal 31 ternyata. Nah, kaitan 31 dengan pasal sebelumnya tadi yang mengalihkan kewenangan pasal 23, maka di sini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan. Jadi jelas pasal 20 dasar hukum timbulnya kewenangan ke penyidik, penuntut umum, hakim untuk berwenang melakukan penahanan. Di pasal 23, karena itu kewenangan menurut KBBI adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka boleh dialihkan di pasal 23 menjadi tahanan kota, tahanan rumah. Itu atas inisiatif yang menahan. Pasal 31 boleh juga mereka menggunakan haknya untuk menangguhkan itu kalau ada permintaan dari tersangka atau terdakwa. Dan ini semua tidak ada dalam konteks pidana, dalam konteks hukuman. Nah, makanya ini makin memperjelas kalau hukuman saklek, nggak boleh ditangguhkan, nggak boleh diapa-apain, hanya bisa adalah pembebasan tanpa syarat 2/3 harus menjalani. Tapi kalau penahanan, karena itu sifatnya kewenangan itu hak, menjadi tidak mutlak. Lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel, tergantung yang punya kewenangan mau menggunakan atau tidak. Kalau pada saat sudah digunakan pun bisa dialihkan pasal 23. Kalaupun tidak, dia bisa merespon kalau ada permintaan dari tersangka atau terdakwa. Itu kembali lagi menunjukkan kewenangan itu tidak mutlak, tergantung. Makanya saya bilang tadi, tapi ada sebab kenapa dia tidak mutlak?
kalau sebatas kepentingannya sudah tercapai. Kepentingan apa? Penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sampai sini dulu kira-kira apa masih ada ini nggak? Perlu dijelaskan lagi atau tidak? Kalau sampai sini sih Bang jelas Bang tadi Bang, menurut saya sih tentang makna penahanan dan juga tentang fleksibilitas dari penahanan ini sendiri yang berbeda dengan pemidanaan gitu Bang. Jelas dan kewenangan-kewenangan juga tadi Bang paparkan siapa yang berwenang. Nah selanjutnya Bang dalam konteks kasus IBHRS ini Bang gimana nih Bang? Ya, emang tadi kita bilang karena kita nggak punya data, jadi kita nggak langsung masuk. Betul. Tapi kita apapun yang menjadi berita di luar sana adalah tentang penahanan. Maka sebelum masuk kepada konteks berita yang berkaitan dengan kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab, kita bawa dulu dalam pemikiran kita ke penahanan dan juga ke pemidanaan. Kenapa? Karena dalam berita tadi disebutkan ada 3 perkara. Kembali ke pada beritanya. Perkaranya kita tahu adalah perkara Petamburan, perkara Megamendung, dan perkara Rumah Sakit Umi. Di antara 3 perkara ini ada 2 yang sudah divonis kalau menurut berita ini, dan menurutnya adalah sudah jatuh tempo untuk dibebaskan. Artinya apa? Kalau artinya sudah inkrah. Nah kalau sudah inkrah atau pemirsa itu yang biar kita sederhanakan kalimatnya, inkrah itu udah tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan itu. Putusan pengadilan negeri dalam perkara Petamburan, putusan pengadilan negeri dalam perkara Megamendung tidak dilakukan upaya hukum, maka itu adalah putusan akhir. Kalau putusan akhir bunyinya menghukum, berarti yang dijalani adalah pemidanaan. Berarti dalam konteks berita ini ada 2 makhluk tahanan, penahanan, ada makhluk pemidanaan. Itu makanya dalam awal cerita kita tadi nggak dulu masuk ke sini, kita dulu bawa alam pikiran kita kepada mengenal yang namanya penahanan, mengenal yang namanya pemidanaan. Setelah kita kenal, seperti tadi, maka sekarang yang menjadi kaitan berikutnya adalah tentang karena tadi ya, yang 2 perkara tadi kalau menurut berita ini setelah jatuh tempo di tanggal 8 Agustus katanya. Ya kan? Menurut dia Petamburan dan Megamendung sudah berakhir pada 8 Agustus 2021. Nah, kalau sudah berakhir, ya sudah secara hukum tinggal dilihat, tinggal dilaksanakan aja berakhir seperti apa. Sehingga kenapa kemudian kuasa hukum akan melaporkan ke KJ? Kan ada 1 perkara yang sekarang dilakukan upaya hukum, yaitu perkara Rumah Sakit Umi. Nah, Rumah Sakit Umi, perkaranya sendiri belum dimulai kalau di sini. Tapi yang menjadi persoalan bagi kuasa hukumnya adalah perpanjangan penahanan sendiri. Perpanjangan penahanan ya. Nah, atau penahanan sendiri yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Atas dasar itu pemirsa, setelah kita kenal penahanan, pemidanaan dalam konteks berita ini, maka yang sekarang kita bicarakan adalah tentang penahanan. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan itulah yang dipermasalahkan oleh kuasa hukumnya yang akan melaporkan ke KY, ya kan? Nah sekarang penahanan tadi udah pasal 20 di tingkat pemeriksaan masing-masing, penyidikan, penuntut umum, persidangan. Jadi kita dudukkan satu persatu. Ternyata sekarang adalah persoalannya di tingkat Pengadilan Tinggi. Maka yang menjadi dasar hukumnya pertama adalah pasal 20 ayat 3. Pada kembali lagi 20 ayat 3. Maka kalau dalam voice Allah begitu pemirsa, awal yang sudah kita pahami jangan pernah dilepas, karena masuk babak-babak berikutnya kembali pemaknaan ini akan kita gunakan karena induknya dari sana. Dan pasal 23 disebutkan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan. Nah kita tahu persidangan di hukum pidana dalam konteks hukum pidana ini kan 3 tingkatan kan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Yang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap adalah upaya hukum sampai tingkat kasasi. Maka makna pemeriksaan hakim di sidang pengadilan ini adalah ya tergantung apakah di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Tinggi atau kasasi. Dalam 3 tingkatan level tadi, maka tiap-tiap pengadilan yang menangani perkaranya berwenang untuk melakukan penahanan.
Sampai di sini. Kemarin tadi kalau kita sudah mengerti penahanan, lalu sekarang tidak ada salahnya walaupun di video sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi barangkali ada pemirsa yang baru sekali ini menyaksikan channel Dua Tiga Partner. Maka dalam penahanan ini ada dua koridor, dua ketentuan hukum yang saling kait-mengkait yang tidak boleh dilepaskan. Pertama adalah dasar penahanan itu sendiri. Dasar penahanan pemirsa diatur di dalam pasal 20. Khususnya yang akan kita bahas adalah pasal 21 itu pasal 21 benar keliru. Biasanya kalau saya nggak pernah hafal gitu. Pasal 21 yang mau kita kaji adalah pasal 21 ayat 1 dan ayat 4. Pemirsa, dua ketentuan tadi, pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 itu adalah syarat sah penahanan. 21 berkaitan dengan syarat sah subjektif penahanan. 21 ayat 4 adalah syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah berkaitan dengan si pelakunya. Syarat yang dikenakan disematkan dikenakan kepada si pelakunya atau kepada tersangkanya. Karena syarat objektif, syarat yang ditempatkan kepada perbuatan dari pelaku, perbuatannya ya. Jadi artinya ada dua, kalau subjek orangnya dan perbuatannya apa. Kalau perbuatan bisa macam-macam kan, seperti keseluruhan tindak pidana yang ada dalam KUHP atau di luar KUHP, berarti ada ribuan. Kalau syarat objektif ini tergantung, yang harus dipilih salah satu yang perbuatannya apa, apakah mencuri, menipu, susila, atau yang lain. Nah itulah yang masuk syarat objektif. Syarat subjektif tadi adalah karena dia berkaitan dengan apa tadi yang dikatakan dengan ke diri si pelaku. Hukum menggunakan syarat ini karena ada timbul rasa khawatir terhadap si pelaku tadi. Ada tiga khawatirnya: melarikan diri yang pertama, yang kedua merusak atau menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi tindak pidananya. Nah jadi tadi sudah kita sampaikan, penahanan adalah kewenangan. Dasar penahanan adalah syarat subjektif 21 ayat 1, syarat objektif 21 ayat 4. 21 ayat 1 karena ada khawatir kepada si pelakunya, khawatir terhadap satu atau tiga yang ditentukan oleh hukum, yaitu apa? Melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidananya. Salah satu khawatirnya boleh, tiga-tiga juga boleh. Sedangkan syarat objektifnya tadi, sebelum kita masuk lebih jauh, sebelum lupa, dapat dilakukan penahanan kalau perbuatannya tadi menurut hukum Indonesia diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jadi paling rendahnya 5 tahun ancamannya, paling atasnya boleh berapa aja. Ini memenuhi syarat untuk ditahan. Atau KUHP menentukan di bawah 5 tahun pun tetapi dibatasi oleh KUHP dapat dilakukan penahanan, maka bisa juga. Jadi artinya syarat objektif ada dua, 5 tahun ke atas atau 5 tahun yang di bawah 5 tahun sepanjang hukum menentukan itu dapat dilakukan penahanan. Sebagai contoh pasal 378, 372 penipuan dan penggelapan itu ancaman 4 tahun. 4 tahun. Tapi berdasarkan KUHP tadi 21 ayat 4 huruf B, maka dia dapat dilakukan penahanan. Nah, ya. Jadi sampai situ dulu yang harus dipahami. Kopi dulu bang, kopi bang. Ya. Emang kalau bicara hukum ini menarik pemirsa. Kopinya pun harus kental. Jadi kembali ke pasal tadi 20 adalah legalitas penyidik, penuntut, hakim untuk menahan, diberikan kewenangan oleh hukum untuk menahan. Dasarnya adalah pasal ini 21 ayat 1, 21 ayat 4. Sehingga walaupun punya kewenangan oleh hukum diberikan hak untuk melakukan penahanan, harus dipenuhi dulu syaratnya, ya kan? Nah tadi telah bicara. Kemudian kalau syarat ini sudah dipenuhi, kewenangan itu juga melekat pada diri penyidik, penuntut dan hakim. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi untuk kepentingan di level tingkat pemeriksaan. Di penyidikan berarti kepentingan penyidikan, di penuntutan berarti kepenuntutan, di persidangan berarti kepentingan persidangan.
Nah, jadi dalam konteks isi berita media online Republika tadi, maka pertama yang akan kita tentukan adalah, yang akan kita kaji adalah dalam penetapan penahanan terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab saat ini adalah untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, ya kan? Betul. Ya, di tingkat banding. Nah, oleh karena itu ada kepentingan untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat banding. Ada dasar hukum penahanan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4, dan ini semua karena adanya kewenangan melakukan penahanan. Kalau kita tidak mengukur, tidak mengkaji secara detail kewenangan itu dan juga kepentingan tadi, maka kita menafsirkan biasa saja. Namanya kewenangan ada, tetapi hukum begitu ketat membatasi. Meskipun ada kewenangan, penuhi dulu syaratnya. Syaratnya sudah penuhi, ada juga kepentingannya. Sehingga kalau tidak ada kepentingan, misalkan perkaranya sudah selesai gitu, udah dipidana, maka nggak bisa ditahan kan. Kepentingan udah nggak ada, pemeriksaan udah selesai gitu kan. Nyambung dulu ya antara semua ya. Nah, jadi yang jelas induknya kewenangan. Kewenangan ini harus berdasarkan ada dasar penahanan. Kalau dasarnya sudah, maka tujuan penahanan juga harus dipenuhi, yaitu kepentingan di tingkat pemeriksaan masing-masing. Sehingga selanjutnya pemirsa, apa sih yang menjadi kepentingan di pemeriksaan di tingkat banding sehingga hukum memberikan kewenangan untuk dapat melakukan penahanan? Sebelum tadi kita bahas ya, dasar penahanan yang pasal 21 ayat 1 dan ayat 4. Jadi kita bahasnya adalah kepentingannya dulu. Kenapa hukum sampai memberikan kepentingan apa yang akan terganggu sehingga diberikan kewenangan untuk penahanan. Penahanan tadi ya. Kan kira-kira gitu. Sesuai tidak antara kepentingan dengan kewenangan yang digunakan, gitu kan? Iya, artinya jangan kan kita berandai-andai sampai sekarang kita tahu lah ya. Ada inisial HM dalam tindak pidana korupsi yang sampai sekarang belum pernah ketangkep. Proses pemeriksaannya nggak berjalan kan, penyidikannya karena dia HM ini buron, nggak ketangkep. Itulah salah satu contoh kepentingan penyidikan terganggu kalau orang itu tidak ditahan. Nah, inilah yang harus menjadi ukuran sehingga kewenangan tadi digunakan atau tidak untuk menahan seseorang. Karena kalau digunakan, kepentingan ini akan tercapai. Kalau tidak digunakan, kepentingan pemeriksaan akan menjadi terganggu. Kan kira-kira gitu ukurannya. Karena kita harus mengkajinya berdasarkan makna dari hukumnya sendiri. Nah kemudian, kalau dibicarakan di pasal 20 ayat 1 tadi, pemeriksaan adalah demi kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam konteks ini sidang pengadilan dan pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi sendiri nantinya pemeriksaan di sana itu apa sih yang dilakukan, yang diperiksa. Nah, untuk menentukan itu semua diatur di dalam pasal 240 ayat pasal 240 ayat 240 ayat 1 pemirsa. Ini dia. Nanti akan ditampilkan juga di layar YouTube kita. Dan ternyata pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi adalah, pemirsa bisa baca sendiri dan baik yang nanti di screenshot ataupun di layar, adalah untuk untuk melihat hukum acara pidana, apakah ada yang lalai diterapkan atau yang kurang lengkap atau ada yang keliru. Ya, lalai, kurang lengkap, keliru, dipilih salah satu. Lalai, kurang lengkap, keliru dalam hukum dan dalam kejadian yang dimana, tentunya karena ini adalah pengadilan banding, pengadilan awal, pengadilan negeri tadi, apakah ada kelalaian dalam menerapkan hukum, apakah ada kurang lengkap dalam menerapkan hukum, atau ada yang keliru. Itu ya ternyata proses hukum di tingkat banding, di tingkat banding. Sampai sini kita bedakan dulu. Sementara kalau proses hukum di tingkat pengadilan negeri, di dalam video yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ada ketentuan 183 KUH yang menjadi acuan dasar putusan. Karena
peristiwa persidangan di pengadilan negeri ujung-ujungnya bermuara dalam putusan. Putusan itu sebenarnya menentukan adanya keyakinan berdasarkan minimal dua bukti di pasal 183 KUHP. Sehingga kita harus membedakan dulu pemirsa, pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri dengan pengadilan banding apakah sama? Kalau sudah dapat, apakah emang harus ditahan? Karena kepentingannya nanti menjadi terganggu atau tidak, kan gitu. Tadi kita sampaikan kalau di tingkat pengadilan tinggi adalah memeriksa tentang 3 hal. Keliru, lalai, tidak lengkap. Apa ini? Terhadap apa? Terhadap penerapan hukum di tingkat pengadilan negeri. Sedangkan di pengadilan negeri sendiri, karena ujungnya adalah penerapan pasal 183 KUHP tentang diri sendiri, tentang metode hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan ditambah minimal 2 bukti. Keyakinan ini adalah keyakinan tentang terdakwa terbukti atau tidak dari perbuatan yang dituduhkan. Sehingga keyakinan itu timbul dari mana? Salah satunya adalah dari peran terdakwa yang hadir di persidangan itu. Dia akan ditanya bahwa terdakwa apakah benar keterangan saksi itu, terdakwa menjawab bisa benar bisa tidak. Sehingga terus sampai pemeriksaan kepada terdakwa setelah saksi-saksi alat bukti diperiksa, terdakwa yang diperiksa oleh majelis hakim dengan keterangan yang dicatat oleh panitera. Sampai level situ, maka kepentingan pemeriksaan di tingkat sidang pengadilan negeri, kalau terdakwanya tidak adil, jelas terganggu. Karena terdakwa justru akan ditanya. Iya betul. Bagaimana kamu tanggal itu begini. Sebelum dia ditanya, saksi-saksi yang memberatkan terdakwa juga diberikan hak untuk mengkonfrontir setuju atau tidak setuju, atau sependapat atau tidak sependapat, atau ada hal yang berbeda dari keterangan terdakwa. Sehingga ini kan kalau di tingkat pengadilan negeri menunjukkan peran aktif, adanya nilai aktif dari seorang terdakwa dalam rangka hakim memperoleh keyakinan tentang salah atau tidak si terdakwa. Sehingga pasal di awal tadi 20 ayat 3, kalau kita berbicara tingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri, maka kepentingannya akan terganggu kalau terdakwa tidak ditahan sesuai pasal 21.1. Jadi nyambung. Adanya kewenangan untuk menahan, dasarnya adalah pasal 21 ayat 1 dan ayat 4. Yang 21 tadi adalah khawatir melarikan diri. Karena ini khawatir dalam hal apa? Khawatir kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan terganggu, yaitu terdakwanya kabur, nggak bisa untuk lakukan pemeriksaan. Nah ini berarti antara kewenangan dasar penahanan dengan tujuan penahanan tercapai nyambung sesuai. Nah itu dulu yang kita bedakan. Sehingga di level pengadilan negeri, seperti kita kasih contoh tadi, boro-boro sampai sidang pengadilan negeri, penyidikan pun tidak berjalan terhadap subjek hukum yang berinisial HN. Tahu kan? Ya rame lah dulu. Ya, Harun M. Iya, Harun M. Kenapa itu? Nah itu kan tidak berjalan perkaranya, itu kan sampai situ tidak berjalan. Karena itu tadi dasar penahanannya khawatirnya terbukti, khawatir melarikan diri dan melarikan diri. Akhirnya kepentingan penyidikan terganggu, terhambat. Nah itu kalau di pengadilan negeri. Lalu kalau di pengadilan tinggi bagaimana? Pengadilan tinggi ternyata tidak seperti tadi pemirsa. Karena yang dilakukan oleh pengadilan tinggi adalah apakah pemeriksaan tadi, si saksi yang diperiksa, alat bukti yang diajukan, si terdakwa yang mengkonfrontir saksi-saksi tadi, atau si terdakwa yang diperiksa sendiri sebagai terdakwa, adakah proses itu yang lalai dalam menerapkan hukum? Atau adakah hukum yang keliru dalam melakukan pemeriksaan tadi terhadap persidangan terdakwa, atau ada yang kurang lengkap? Jadi artinya apa yang diperiksa oleh pengadilan tinggi? Yang diperiksa di pengadilan tinggi, kalau kita melihat pasal 240 ayat 1 ini adalah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, itu tadi. Karena apa? Otomatis kan yang diperiksa adalah menjadi pengadilan negeri lah yang harus punya keyakinan tentang ada atau tidak kesalahan itu berdasarkan pemeriksaan fakta di muka sidang. Saksi diperiksa, ditanya, dikoreksi segala macam, tapi itu semua di pengadilan tinggi nggak ada pengadilan seperti tadi. Karena artinya kalau yang tadi diulang lagi. Jadi kan nggak ada independensi kan. Nah, kalau di pengadilan negeri diperiksa semua saksi, alat bukti segala macam, nah pengadilan tinggi fungsinya monitor.
dalam proses yang terjadi di pengadilan negeri tadi, seperti pasal 24 ayat 1 adalah apakah ada hukum acara yang lalai, apakah ada hukum acara yang kurang lengkap, ataukah ada hukum acara yang keliru. Ya itu yang diperiksa, yang dihadapi. Sehingga kita sudah punya pemahaman, pemeriksaan di pengadilan tinggi begini, pemeriksaan di pengadilan negeri begini, ya kan? Sehingga kepentingan penahanan seperti pasal 20 ayat 1 ayat 3 dalam konteks pemeriksaan di pengadilan negeri sangat relevan. Dengan dasar tadi khawatir melarikan diri, kita cuma ngambil satu di rasa khawatirnya, mengurangi nomor bukti sudah kita bahas. Jadi hanya ini yang kita dalam penerapan konteksnya dalam pemeriksaan di pengadilan negeri. Kalau pemirsa, menurut pasal 24 ayat 1 tadi yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi adalah menerapkan hukum supaya objektif, sehingga tidak ada keliru, tidak lengkap atau kelalaian. Berdasarkan hal tadi, apakah kalau seseorang itu melarikan diri dalam tingkat persidangan pengadilan tinggi menjadi terganggu pemeriksaan, menjadi tidak tercapai ketentuan pasal 20 ayat 3 dalam proses persidangan punya kewenangan untuk menahan proses pemeriksaan persidangan pengadilan tinggi, menjadi terganggu atau tidak? Kalau khawatir yang ada di pasal 20 ayat 1 melarikan diri tadi menjadi terbukti benar-benar orangnya lari, persidangan jadi terganggu atau tidak? Kira-kira kalau menurut kita? Ya kalau berdasarkan pemaparan abang tadi ya, kalau perbedaannya kan kalau di pengadilan negeri tadi ditanya semua gitu kan. Nah sehingga kalau misalkan terdakwanya kabur menjadi suatu hambatan. Nah, lalu inkasu kan kita dalam proses banding ini cuma memeriksa apakah penerapan hukum dalam pengadilan negeri itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Artinya kan di sini bahwa terdakwa tidak diperlukan kehadirannya bang di sini bang. Nah sehingga kalau pertanyaan yang tadi ada atau tidak adanya terdakwa ya tidak berpengaruh terhadap proses pemeriksaan pada tingkat banding. Ya, kita nanti berpendapat, tidak mutlak benar, tidak juga mutlak salah. Ya, di dunia ini ada benar ada salah, jadi ya masalah tidak ada masalah. Kalau saya selalu mengukurnya tadi adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukumnya dulu, karena hukum kan misalkan pasal 240 ini kan tidak pernah ada serta-merta ngomong, pasti ada pasal sebelumnya, ada pasal sesudahnya kan, saling kait-mengkait. Kita pertama untuk menjawab tadi, kalau artinya si terdakwa ini melarikan diri, terganggu atau tidak pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi, karena pengadilan tinggi tadi hanya mencari 3 hal, apakah hukum acaranya keliru, apakah hukum acaranya tidak lengkap, atau hukum acaranya lalai diterapkan. Hanya mencari itu, berdasarkan pasal 24 ayat 1, kita langsung aja ambil analogi yang ekstrim, bahwa dalam KUHP, dalam pasal 21 ayat 4 tadi, udah jelas ditentukan ada syarat objektif, yaitu tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun, bahkan punya menimbulkan kewenangan untuk penahanan, atau tindak pidana tertentu yang ancamannya di bawah 5 tahun tapi oleh KUHP ditentukan berwenang untuk ditahan. Sementara KUHP, kalau kita KUHP salah satu undang-undang yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana, di dalamnya memuat hukuman yang tidak selalu 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah pun hanya dibatasi tindak pidana tertentu. Masih banyak ancaman tindak pidana yang 4 tahun tapi oleh KUHP tidak ditentukan kewenangan untuk dalam penahanan, atau tindak pidana yang lebih bawahnya lagi yang ancamannya 3 tahun, 2 tahun itu banyak. Sehingga kita ambil aja contoh tadi, dalam konteks tadi, jika ada suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukannya ancamannya tidak menimbulkan kewenangan bagi penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan, berarti adalah tindak pidana yang dikecualikan dari pasal 21 ayat 4 huruf A dan huruf B. Itu yang dikecualikan, berarti kan itu tidak menimbulkan kewenangan penahanan. Artinya proses perkara ini pun di tingkat pengadilan negeri orang itu tidak ditahan, tapi
kehadirannya tetap hadir di ruang sidang, Diperlukan. tapi tetap hadir. Hmm. Artinya kekhawatiran yang ada dalam pasal 21 ayat 1 khusus tentang melarikan diri tidak terpenuhi. Buktinya si terdakwa meskipun tidak ditahan hadir. Begitu juga di pengadilan tinggi. Kalaupun dia tidak ditahan, kepentingan ini tercapai atau tidak? Kepentingan pemeriksaan di ruang sidang pengadilan tinggi tercapai. Banyak juga yang tidak ditahan karena tidak memenuhi syarat untuk ditahan. Perkara ini mulus sampai Mahkamah Agung. Jalan terus. Nah, artinya menunjukkan apa? Menunjukkan secara ekstrim gitu ya, kita belum masuk ke versi dulu, secara ekstrim tentunya hukum sudah menentukan dulu batas-batasnya supaya kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan ini bisa berjalan dengan lancar, karena tidak semua tindak pidana dapat tidak penahanan. Artinya pun dalam menentukan kepentingan pemeriksaan sidang di tingkat pengadilan banding, ukur punya ukur, timbang punya ukur, ditahan atau tidak. Kalau ditahan tidak menarik, kalau ditahan tidak melarikan diri sehingga berjalan. Sekarang kita ambil ekstrim saja dengan perumpamaan tadi. Dengan perumpamaan tadi dalam konteks tindak pidana yang tidak dilakukan penahanan, membuktikan 240 ayat 1 KUHP ini tidak terusik. Tidak terusik 240 ayat 1. Coba kalau ini kita terapkan dalam peristiwa tindak pidana yang tidak menimbulkan kewenangan penahanan, sehingga kan untuk menemukan ada kekeliruan dalam penerapan hukum bisa berjalan. Jalan terus. Untuk menemukan hukum acara yang tidak lengkap berjalan juga. Untuk menemukan kesalahan dalam penerapan hukum acara berjalan juga. Dalam konteks tindak pidana yang tidak menimbulkan kewenangan ditahan, ya kan? Betul. Nah, oleh Bang, karena yang menjadi objek pemeriksaan di sini berarti ya bisa kita sebut kertas-kertas ya Bang ya. nah iya. Dokumen hasil pemeriksaan di tingkat pertama. Iya. Artinya kalau keadaan khawatir pasal 21 ayat 1, dasar penahanan karena khawatir tersangka terdakwa melarikan diri untuk kepentingan pemeriksaan tingkat pidana, tingkat sidang pengadilan tinggi tidak terusik terusannya. Karena tadi apa? Banyak juga perkara yang tidak menimbulkan kewenangan tapi mulus sampai Mahkamah Agung dan terdakwanya tidak dihidukan. Nah, oleh karena itu, lalu mekanismenya seperti apa sih? Karena tadi ke pasal 20 ayat 3 menentukan penahanan dapat dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan. Untuk menentukan adakah kewenangan yang akan digunakan, kewenangan untuk penahanan tadi akan digunakan atau tidak, maka ditentukan di pasal 238. Kita mundur pasalnya. Nah, ini dia Bang. Nah, ya jelas. Pasal 238 wewenang untuk di ayat 2 langsung, wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak diajukan permintaan banding. Jadi jelas kewenangan pengadilan tinggi timbul, kewenangan untuk menahan ya kan, timbul pada saat si terdakwa menyatakan banding, ya kan. Tadilah makanya pasal 20 ayat 3, kewenangan penahanan tadi tergantung level pemeriksaan, sehingga start awal kewenangan tadi ada di pengadilan tinggi adalah pada saat dia banding. Kalau saat pikir-pikir, belum. Karena untuk banding itu kan dia harus menyatakan dan melakukan pendaftaran gitu kan. Baru saat itulah kewenangan penahanan tadi timbul. Kewenangan baru timbul, baru ada tuh hukum memberikan hak untuk melakukan surat penahanan. Tapi kembali kepada tadi pasal 23 Junto 31, berarti kan kita bicara sekarang adalah kewenangan tadi sudah ada kewenangan. Sekarang kepada 23, karena 23 tadi adalah bisa untuk mengalihkan bentuk penahanan atas inisiatif yang menahan. 31 adalah bisa mengajukan permintaan penangguhan penahanan yang sudah ada. Maka tadi kita bilang kewenangan ini berarti jadi tidak mutlak, ya kan?
menjadi tidak mutlak, maka pada saat timbul kewenangan tadi tentunya akan digunakan atau tidak nih kewenangan penahan ini. Timbang-timbangnya tadi kalau digunakan tujuannya supaya kepentingan pemeriksaan berjalan lancar. Kalau tidak digunakan juga supaya tidak ada masalah dalam kepentingan kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, oleh karena itu kembali ke pasal 238 lagi, pasal 328. Nah, ini Bang. Nah, di ayat 3 ditentukan 3 hari semenjak menerima berkas, maka hakim pengadilan tinggi memutuskan untuk menetapkan melakukan penahanan atau tidak. Jelas, jadi kewenangan tadi artinya apa? Dianalisa dulu dalam waktu 3 hari sejak terima berkas. Berarti tidak mutlak kan? Iya. Ya itu jelas turut-turutan itu pasal 23 kalau udah ditahan pun bisa ditangguhkan. Pasal 31 kalau udah ditahan pun bisa ditangguhkan atas permintaan terdakwa atau keluarganya. Pasal 238 sendiri sang pengguna kewenangan dia akan menentukan dulu di pasal 238 ayat 2 3 hari semenjak terima berkas. Iya. Ini maknanya bahwa selain dia punya untuk menggunakan kewenangan atau tidak, ada pertimbangan nih berarti Bang. Ya. Itu makanya mau digunakan atau tidak. Tiba-tiba tadi kalau digunakan tujuannya pemeriksaan di pengadilan tinggi lancar. Kalaupun tidak, itu tidak terganggu, bisa lancar juga. Nah kita kasih contoh tadi perkara-perkara yang tidak menimbulkan kewenangan penahanan lancar-lancar juga. Nah, jadi kan akhirnya maka menunjukkan kewenangan tadi kalau menurut saya digunakan atau tidak ya kalau itu kewenangan. Cuma harus timbang-timbangnya karena gini. De facto dalam video kita terdahulu, jika kewenangan penahanan itu digunakan, ternyata menjadi titik awal dilema dengan pemidanaan yang akhirnya sebagai bentuk penyimpangan dari praduga tak bersalah. Karena apa? Karena bunyi pasal 22 ayat 4 di mana dalam setiap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada seseorang, sebagai contoh menghukum A dengan pidana penjara setahun, kemudian mengurangkan pidana yang harus dijalankan tadi dengan penahanan. Yang kita dalam video kita sebelumnya, pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan pidana yang dikurangi dengan penahanan yang telah dijalankan, kita menyimpulkan identik ini sebagai pidana yang didahulukan. Nah masalahnya apa? Masalahnya adalah ada filosofi. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Masalahnya itu, sehingga harus walaupun itu kewenangan, tapi karena ada ketentuan seperti tadi, maka harus super hati-hati, ya kan? Digunakan pemeriksaan tidak terganggu, tidak digunakan juga supaya berjalan lancar. Kalau menurut saya, dengan contoh ekstrim tindak pidana yang tidak menimbulkan kewenangan tapi perkara yang mulus-mulus saja, tidak urgent penahanan itu di tingkat pengadilan banding. Karena apa ya? Diperiksa berkas. Terus kemudian karena dalam fakta ada penyimpangan dari praduga tak bersalah, sehingga konsekuensinya kalau ini adalah pidana yang didahulukan, identik sebagai pidana yang didahulukan dalam bentuk penahanan. Kalau putusannya bebas, berarti kan orang telah dihukum dulu. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan kewenangan ini digunakan atau tidak, supaya dia murni pidana adalah pidana, penahanan adalah penahanan. Maka yang pernah kita sampaikan dalam video sebelumnya, kalau tindak pidananya adalah tertangkap tangan. Karena tertangkap tangan sebetulnya kan udah ada niat, sudah melakukan cuma apes. Jadi kalau dia perlu upaya-upaya hukum ya tidak terlalu waktu aja tetap palu menjadi tindak pidana. Tapi kalau yang dilaporkan dan diadukan bukan tertangkap tangan, ya itu tadi ada resikonya, tadi itu. Karena dalam fakta adanya pengurangan pidana dijalankan dikurangi dengan tahanan pernah dijalani, sementara tahanan sebetulnya tahanan pidana dan pidana, tapi dalam pelaksanaan dia adopsi sebagai pengurang, berarti ini kita maknai pidana yang dahulukan. Pidana yang dahulukan bagi yang terpidana divonis ya tidak masalah. Tapi kalau ternyata nanti putusannya adalah bebas,
bagaimana treatment negara terhadap pidana yang identik didahulukan taktik. Karena dalam setiap perkara yang putusan bebas hanya memulihkan harkat dan martabatnya di muka hukum, yang sebetulnya harkat dan martabat di muka hukum juga nggak pernah terjadi apa-apa. Karena praduga tak bersalah. Praduga bersalah dia ngapain juga, ketangkep tangan juga harkat martabat di muka hukum juga belum apa-apa sampai ada urusan pengadilan. Justru harkat dan martabatnya ditreatment oleh negara, tapi perlakuan dia yang menjalani tahanan yang kemudian ternyata putusan bebas tidak ada. Itulah yang makanya pertimbangan yang akan dijatuhkan tadi itu harus ekstra, super hati-hati. Kalau ternyata pidananya menyebabkan tidak bisa dijalankan karena keberadaan si terdakwa ini tidak ada, kabur gitu. Ya, itu kan berpikir terlalu jauh buat menurut saya. Karena apa? Putusan tadi kan putusan sendiri menurut gua pada 3. Price, onsra, menghukum. Jadi hakim pun tidak selalu putusan bersalah, bisa aja membebaskan, bisa saja menjadi dilepas. Jadi bukan koridornya dalam rangka penegakan hukum dalam konteks pemeriksaan, tapi itu adalah pelaksanaan, ya kan, pelaksanaan dari sebuah putusan amar pengadilan. Kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang intinya adalah meskipun kewenangan, timbang-timbangannya adalah kepentingannya sendiri akan terganggu nggak. Kewenangan itu bukan mutlak harus dilaksanakan, boleh digunakan, boleh tidak, ya kan. Ukurannya apa? Bukan kata saya buka pasal 23, buka pasal 31. Pasal 23, andai kata setelah digunakan, yang semula menahan penyidik, penuntut umum, pengadil ataupun pak hakim boleh menangguhkan. Artinya nggak mutlak. Pasal 31. Kemudian apa? Atas permintaan tersangka, terdakwa atau keluarganya, penahanan juga boleh ditangguhkan, menjadi tidak mutlak lagi. Nah, yang kemudian di dalam konteks hukum pidana ada juga disebut dengan tahanan kota, ya kan, tahanan kota atau tahanan rumah, yang artinya potensi untuk melarikan dirinya besar. Kalau orang ditahan di rutan itu dibatasi oleh ruang yang sangat ruang yang tidak memungkinkan dia untuk jauh-jauh dari situ. Tapi kalau ditahan di kota, tahanan rumah, berarti kan tembok yang membatasinya ratusan kilometer. Potensi resiko melarikan dirinya besar. Hukum juga sudah membackup. Dengan apa? Dengan adanya kewajiban lapor. Pasal 31 ayat 1 penjelasannya. Iya. Ya kan? Oh iya, benar Bang. Pasal 31 ayat 1, bagian tadi atas permintaan tersangka terdakwa supaya tahanan ditangguhkan, dalam penjelasannya diimbangi kalau itu dikabulkan dengan kewajiban wajib lapor. Wajib lapor ini kan kira-kira bentuknya adalah tersangka yang semula ditahan di rutan kemudian ditangguhkan, diimbangi kewajiban wajib lapor sebagai alat kontrol keberadaan dia ada. Dengan lapor berarti dia ada kan. Pada saat dia nggak ada, berarti sudah menimbulkan sinyal waspada. Ada apa yang seharusnya si tersangka itu lapor, terdakwa lapor, tapi kok nggak lapor, waspada. Sehingga artinya apa? Mencegah untuk melarikan diri juga sudah disiapkan oleh hukum, ya kan? Wajib lapor. Ya. Wajib lapor tadi sudah disiapkan oleh hukum sebagai pencegahan untuk tidak melarikan diri. Mungkin kita bisa menyampaikan melalui forum channel Juanekan Partner ini penjelasan pasal 31 wajib lapor ini diperkuat dengan sanksi pidana di dalam norma hukum pidana. Misalnya apa? Kelalaian tidak lapor 1 hari akan berakibat penambahan masa hukuman 1 tahun. Kalau di sini kan ukurannya adalah dengan uang di pasal 23, pasal 31. Dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Sekarang yang disediakan oleh hukum adalah penangguhan penahanan ini bisa dilakukan dengan jaminan uang, dengan jaminan orang. Kan timbul problem. Seberapa besar uangnya, seberapa mampu orang yang akan memberikan. Jaminan orang, seberapa banyak orang yang mau menjamin. Ada yang mau dan tidak. Akhirnya ukurannya tidak pasti. Tapi kalau ukuran tadi diterapkan kepada si diri yang ditangguhkan penahanannya,
menjadi beban dia sendiri, yaitu kalau tidak lapor 1 hari karena indikasi kewaspadaan penegakan hukum, indikasi dia lari, kalau ternyata tidak lapor maka akan berakibat penambahan hukuman 1 tahun misalkan gitu. Sehingga wajib lapor ini bisa jadi prioritas buat orang itu ya. Saya rasa orang sakit pun akan lapor karena dia, coba kita bayangkan, kalau dia menjadi tersangka dengan ancaman pidana 2 tahun, ternyata dia lalai karena sakit, nggak lapor 3 kali, kan berakibat menjadi 5 tahun. Daripada seperti itu ya saya laporkan. Nah artinya semua kepentingan teradopsi. Kepastian penegakan hukum dia tidak lari akan sangat patuh dijalani dia untuk tidak lari, karena apa? Akan berakibat hukuman menjadi berat. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan apakah kewenangan itu akan digunakan atau tidak. Kira-kira begitu ya. Siap. Wah, menarik kali pemirsa di pembahasan kita kali ini nih, juga karena ada peristiwa yang tadi kita tampilkan di media online ya, dan juga dibahas secara tuntas berdasarkan ketentuan hukumnya. Dan selanjutnya silakan menyimpulkan, apalagi buat teman-teman yang memang lengkap punya data-data terkait kasusnya, bisa disimpulkan apakah penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi sudah tepat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa dapat update video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.